Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Safina TV yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk sekian kalinya kita masih diberi kehormatan dan kemuliaan untuk menjadi tamu-tamunya di bulan Ramadan, menjadi duyufur rahman di afdhalus syuhur, afdhalul ayyam, afdhalul layali, afdhalus sa'at. Berbicara tentang Ramadan dan bulan Ramadan, pasti kita tidak akan pernah memisahkan dengan masalah puasa. Dan ketika kita berbicara tentang puasa, kita senantiasa bertanya-tanya, apakah puasa yang berulang-ulang kita lakukan ini memberikan hasil kepada kita? Apakah puasa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi itu menjadi pertanyaan. Dalam rangka menemukan jawaban dari pertanyaan tadi, ayat yang turun tentang puasa bisa jadi akan menjadi jawaban bagi pertanyaan tersebut. Ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman dengan sebuah tujuan, yaitu at-taqwa, la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan sebuah jawaban bahwa apakah puasa kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Apakah puasa kita itu memberikan hasil atau tidak. Itu adalah dengan ketakwaan yang ada pada diri kita. Kita ini adalah orang-orang yang paling mengenal diri kita. Kita bisa melihat, kita bisa melakukan check and recheck. Apakah selepas kita meninggalkan bulan puasa, ketakwaan yang ada pada diri kita itu meningkat atau tidak. Meningkatnya ketakwaan adalah barometer sejauh apa puasa kita diterima dan sejauh apa puasa kita memberikan hasil. Nah, dalam rangka kita menyelami makna takwa, ada baiknya dalam kesempatan ini saya merefresh kembali apa yang dijelaskan oleh Maulal Muttaqin Ali bin Abi Thalib alaihissalam tentang orang-orang yang bertakwa. Di antara yang ditekankan oleh beliau alaihissalam bahwa orang yang bertakwa adalah jenis manusia yang dia memahami bahwa ketaatan dan maksiatnya tidak berpengaruh apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan Maulal Muttaqin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk, menciptakan umat manusia. Dalam penjelasan beliau yang ada pada khutbah Al-Muttaqin itu disebutkan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim aminan min maksiyatihim. Allah sama sekali tidak akan berkurang keagungan dan kemuliaannya karena pengingkaran para hambanya, sebagaimana tidak akan bertambah keagungan dan kemuliaan Allah karena ketaatan para hambanya. Dari sini para hamba memahami bahwa apapun yang mereka lakukan tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh kebaikan akan berpengaruh untuk dirinya dan seluruh keburukan juga akan merugikan dirinya. Sehingga orang yang bertakwa adalah jenis orang-orang yang beribadah kepada Allah sementara dia tidak memberikan nilai apa-apa pada
ketaatannya atau ketika mereka meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat orang yang bertakwa yang ditegaskan oleh Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah bahwa orang yang bertakwa adalah jenis manusia yang tidak betah dengan kehidupan dunia. Orang-orang yang seandainya tidak ada ajal yang Allah tentukan untuk dijalani oleh mereka dalam kehidupan dunia, lam tastaqirra arwahum fi ajsadihim tarfata ain. Mereka tidak akan mengizinkan ruh mereka untuk bersemayam di raga mereka walau sekejap mata. Al-muttaqun adalah jenis manusia yang merindukan thawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa takut pada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah bahwa mereka adalah manusia-manusia yang sedemikian besarnya Allah dalam benak dan jiwa mereka sehingga yang selain Allah itu kecil di mata mereka. Azumal khaliqu fi anfusihim fasaghura madunahu fi a'yunihim. Orang-orang yang bertakwa, kata Maulal Muttaqin, adalah jenis manusia yang menganggap apapun yang telah Allah janjikan adalah sebuah kepastian. Sehingga ketika ada masalah surga dan neraka, bagi orang-orang yang bertakwa, fahum wal jannatu kaman qatra'aha fahum fiha muna'amun. Ketika ada janji surga, maka seakan mereka di surga dan mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Sebagaimana wahum wal jannatu wahum wan naru kaman qatra'aha fahum fiha mu'adzabun. Ketika ada ancaman neraka dari Allah, mereka juga melihat ini sebuah kepastian yang setiap kali mereka berbuat keburukan, mereka seakan sedang mengalami siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat orang yang bertakwa yang ditegaskan oleh Maulal Muttaqin adalah bahwa mereka jenis manusia-manusia yang menyadari tentang kehidupan dunia, bahwa kehidupan ini sementara, sebentar, dan karenanya mereka bersabar untuk yang sebentar ini. Sabaru ayyaman qasirah aqabadhum rahatan tawilah. Mereka bersabar untuk hari-hari yang pendek dalam rangka meraih kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat abadi. Di antara sifat orang yang bertakwa yang ditegaskan oleh Maulal Muttaqin adalah mereka ini adalah jenis manusia yang telah memutus hubungannya dengan dunia. Bahkan mereka adalah jenis manusia yang kalaupun dunia mengejar mereka, mereka akan lari dari dunia. Aradat humud dunya falam yuriduha wa asaradhum fafadau anfusahum minha. Orang yang bertakwa adalah manusia yang sama sekali bahkan ketika dia dikejar dunia, dia berusaha menghindar dari dunia. Itu adalah karakter dan sifat orang yang bertakwa dalam pandangan Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Kemudian Imam Ali menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang kalau orang lain melihatnya dianggap seperti orang-orang yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Padahal kata Imam Ali, mereka tidak sedang sakit, mereka tidak mengalami gangguan jiwa, tapi mereka sedang memikirkan sebuah perkara yang besar, yaitu perkara bahwa pasca kehidupan dunia ini mereka akan mengalami kematian. Dan pasca kematian, mereka akan mengalami dua pilihan, dua nasib yang pasti, apakah surga, apakah neraka. Mereka khawatir dalam kehidupan dunia ini mereka tidak mendapat ridha Allah, dan justru mendapat murka Allah yang akan berakhir pada an-nar, dan pada kerugian tidak mendapatkan al-jannah. Hal inilah yang membuat mereka seperti orang yang mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah jenis orang yang tidak terlalu suka dipuji, tidak mengejar puja-puji manusia. Bahkan kalau seandainya ada yang memujinya,
Imam Ali menjelaskan bahwa orang yang bertakwa ini akan berkata seperti ini, ana a'lamu binafsi min ghairi. Aku lebih tahu tentang diriku daripada orang lain. Wa rabbi a'lamu bi binafsi. Sementara Tuhanku juga lebih tahu tentang diriku daripada aku. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan tentangku. Waj'alni afdhala mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku ya Allah atas apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku sehingga mereka memuji-mujiku. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian menjelaskan di antara karakter dan sifat orang yang bertakwa adalah orang ini adalah jenis manusia yang sepanjang harinya dipenuhi dengan asyukur wa dzikr. Yumsi wa hammuhu syukur wa yusbih wa hammuhu dzikr. Orang yang bertakwa adalah jenis manusia yang sepanjang waktunya dia hidup dengan dua sayap. Sayap syukur kepada Allah dan sayap zikir kepada Allah. Dia senantiasa bersyukur atas berbagai macam nikmat Allah, dan pada saat yang sama dia tidak pernah lepas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa, kata Maulal Muttaqin, dambaannya adalah sesuatu yang abadi. Sementara dia akan zuhud dengan sesuatu yang fana dan sementara. Karenanya mereka tidak pernah tergiur dengan dunia. Karena sesuatu yang tidak abadi bukan merupakan dambaan orang-orang yang bertakwa. Qurratu ainihi fima la yazul wa zahadatuhu fima la yabqa. Orang yang bertakwa, kata Maulal Muttaqin, adalah jenis manusia yang al khairu minhu ma'mul wa syarru minhu ma'mun. Jenis manusia yang kebaikannya selalu diharapkan dan keburukannya tidak akan pernah keluar dari dirinya. Orang yang bertakwa adalah seorang yang mampu menebar kebaikan diri dan dia mampu mengamankan dirinya untuk tidak berbuat kejahatan. Sehingga kejahatannya tidak pernah menimpa orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melanjutkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang-orang yang tidak pernah lalai meskipun di tengah-tengah orang yang lalai. In kana fil ghafilin kutiba fil dzakirin. Bahkan ketika semua orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang sedang lalai, dia tidak akan pernah keluar dari kelompok orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat dan karakter orang yang bertakwa, kata Maulal Muttaqin, adalah ya'fu amman zalama. Dia mudah memaafkan kepada orang yang menzalimi dirinya. Wa yu'ti man harama. Dia bahkan siap untuk memberi kepada orang yang menahan pemberian atas dirinya. Wa yasilu man qata'ah. Dia justru akan menyambung hubungan tali silaturahmi dengan mereka yang memutuskan hubungan itu dengannya. Ba'idan fuhsyu. Orang yang bertakwa adalah jenis manusia, kata Maulal Muttaqin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, adalah jenis manusia yang tutur katanya jauh dari caci maki, jauh dari ucapan-ucapan buruk dan kalimat-kalimat yang tidak santun. Layyinan qauluh. Ketika bertutur kata penuh dengan kesantunan, penuh dengan kemuliaan akhlak. Ghaiban munkaru hadiran ma'rufuh. Sebagai sosok orang yang bertakwa ini adalah seperti orang yang dihiasi dengan segala macam kema'rufan, dan seakan tidak ada cacat dan celah pada sosok tersebut, tidak ada kemungkaran pada orang tersebut. Mukbilan khairu mudbiran syarru. Orang ini senantiasa terlihat dan tampak kebaikannya dan tidak tampak kejahatan serta keburukannya. Di antara sifat orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Maulal Muttaqin adalah bahwa orang ini fiz zalazili waqur. Dalam keadaan-keadaan yang genting, dia tetap tenang. Karena dia yakin bahwa ada zat yang maha segala-galanya. Dia punya sandaran yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karenanya dia dalam berbagai macam keadaan yang genting, dia tetap tenang. Karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil makarihi sabur, dan
atas berbagai macam petaka dan musibah yang menimpanya, dia mempunyai kesabaran untuk menanggungnya. Al-Imam Ali kemudian menjelaskan, nafsuhu minhu fi ana wan nasu minhu fi raha. Orang yang bertakwa adalah orang yang dia berkorban dengan melelahkan dirinya dengan tujuan agar orang lain merasakan kenyamanan dan manfaat dari dirinya. At'aba nafsahu li akhiratih. Dia siap melelahkan dirinya dalam rangka meraih kebahagiaan di akhirat. Wa arahan nas min nafsih. Dan dia berusaha untuk menjadikan dirinya ini adalah sosok yang mampu mendatangkan kemudahan-kemudahan dan kenyamanan-kenyamanan bagi orang lain. Dia selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Dan dia mengakhirkan untuk berpikir tentang dirinya. Ini adalah sekelumit dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Nah, kalau kemudian beberapa sifat tadi, setelah kita keluar dari bulan Ramadan, itu ada atau menguat pada diri kita, maka kita boleh berbahagia dan kita boleh menyimpulkan bahwa boleh jadi puasa yang kita jalani itu telah memberikan hasilnya, manfaatnya, yang tentu akan terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu dan kita akan jaga dari waktu ke waktu. Tapi kalau seandainya sifat-sifat yang baru saja kita bahas itu tidak ada pada diri kita, maka dapat dipastikan puasa yang kita jalani belum memberikan buah dan hasilnya. Karena sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk sukses puasa di bulan Ramadan kali ini dengan harapan nilai-nilai ketakwaan ada dan hidup serta bersemayam pada diri kita. Syahrukum mubarak wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.